nggak ada curiga apa. Kopi dibikin, kemudian saya ambil, saya tanya karena apa? Karena saya masih nunggu storing, Bang. Storing. Saya tunggu di luar ya, Bu ya. Ini saya bayar berapa? Beliau bilang 10.000, Bang. Saya kasih. Ini, Bu. Tapi saya pinjam gelasnya. Saya duduk depan, nanti kalau lewat nggak tahu yang storing gitu. Saking asiknya, saya akhirnya lama-lama saya tunggu, saya ngebel. Udah sampai mana, Bang? Saya tanya gitu sama yang storing. Duh, Mas, masih jauh. Saya ini masih di Demak, ini terjebak macet gitu. Tapi di waktu saya bilang gitu, kejadian pertama kali muncul, Bang. Dan ini benar-benar seperti tidak terduga. Nggak terduganya apa? Warung di belakang saya, yang saya duduk di depannya, ada kayu yang melintang gitu, potongan kayu yang belono gede gitu. Saya duduk di situ, tiba-tiba warung itu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Kang Jin Misteri, masih bersama saya Kang Jin yang selalu setia menemani Anda di cerita-cerita horor dan mistis dari narasumber yang penuh misteri. Bagi kalian dari manapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, semoga kalian selalu sehat walafiat, berkah dunia dan akhirat dalam aktivitas apapun. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini Kang Jin sudah kedatangan narasumber nih, namanya Mas Alif, yang akan berbagi pengalaman cerita mistis. Mas Alif ini sebagai sopir truk lintas provinsi yang akan berbagi panjang lebar dari gangguan-gangguan makhluk astral dan makhluk gaib. Oke, biar kalian nggak penasaran seperti apa kisah ceritanya, mari simak bersama Kang Jin Misteri, Kisah Seram dari Pelosok Dunia. Apa kabar Mas Alif? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat baik. Semoga panjang umur dan berkah selalu ya Mas. Amin. Sebelumnya makasih sudah mau hadir di Kang Jin Misteri. Semoga membawa hikmah dari pengalaman cerita Mas Alif ya untuk pemirsa gitu ya. Ya, Monggo Mas Alif cerita ini dari awal sampai akhir. oke. Mungkin di opening kali ini sedikit saya ingin berbagi cerita yang benar-benar membawa saya kepada hal-hal yang mungkin di luar prediksi atau di luar dugaan manusia ya. Tapi lebih dari itu, saya ingin bercerita kepada semua rekan ya, bahkan di dunia, bahkan pecinta-pecinta abang gitu. Saya adalah seorang sopir tronton ya, sopir tronton yang memang boleh dibilang lintas provinsi. Yang dimana saya sering melakukan perjalanan jauh, mungkin bisa dari Surabaya ke Jakarta, atau bahkan lebih sampai menyeberang. Tapi di malam ini ceritanya akan sedikit berbeda. Ceritanya pada suatu masa di mana waktu itu pada zaman corona ya, yang kurang lebih itu di tahun 2019, karena begitu sulitnya ekonomi di Indonesia di waktu masih pandemi. Saat itu saya kesulitan untuk mencari bagaimana ya penyambung sebagai ekonomi. Akhirnya karena saya memang punya kepandaian dalam arti menyupir, saya melamar untuk nyupir di sebuah tempat, maaf saya tidak bisa sebutkan, masih di Provinsi Jawa Tengah. Sedikit saya ungkap sedikit dengan plat K. Ini mungkin monggo silahkan Anda untuk memprediksi plat K itu di mana. Di waktu itu saya nyupir, begitu saya melamar, kemudian si juragan itu juga terlampau baik dengan saya. Begitu baik, terjalin komunikasi yang baik. Sehingga alhamdulillah dengan waktu singkat saya diberikan kepercayaan untuk membawa truknya, sudah diberikan DO untuk sebuah perjalanan menuju
ke Jakarta dan ke tempat-tempat sekitarnya. Iya. Sekali, dua kali saya merasa nyaman, saya merasa senang karena begitu baiknya beliau pada saya, kepercayaan kepada saya. Tapi pada suatu ketika saya punya kejadian yang mungkin orang sudah tidak asing lagi dengan sebuah cerita tentang sebuah tempat di jantung kota Jawa, di Pulau Jawa ya. Tepatnya di Alas Roban, yang orang mungkin sudah bisa menduga dengan berbagai cerita misterinya. Singkat cerita, suatu saat mobil saya mogok pas di perjalanan saya dari Jakarta menuju, waktu itu saya untuk bongkar di daerah Gresik, tapi tepat di Alas Roban mobil saya mogok. Tempat itu lumayan jauh dari perkampungan, lumayan jauh, dan mobil kami mogok. Beberapa hal saya lakukan barangkali untuk sebagai sopir yang biasa untuk menangani trouble-trouble kecil. Saya sudah berusaha untuk mengatasi. Saya cek dari aki-nya, masalahnya apa di layar di dashboard itu, di panah-panahnya sama sekali tidak ada listrik yang mengalir. Terus kemudian saya cek, ini pasti aki, saya berpikir gitu. Tapi waktu saya cek di aki, itu normal, aman. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Akhirnya saya berusaha untuk menelusuri satu persatu, tapi bagaimanapun kami bukan ahlinya dalam bidang itu. Jadi akhirnya keputusasaan itu membuat kami harus menghentikan. Lalu pas saya laporan kepada admin, kepada bos saya, bahwa mobil mogok. Saya juga ceritakan kenapa mobil bisa mogok. Singkat cerita, akhirnya bos memutuskan bahwa tunggu bagian storing untuk datang. Akhirnya mau tidak mau pilihan itu saya harus menunggu kedatangan dari storing dari perusahaan. Di tengah perjalanan waktu itu kebetulan sudah sore menjelang maghrib, tapi belum maghrib ya, masih agak matahari masih bersinar, tapi masih lumayan cerah, tapi menjelang sore lah, menjelang maghrib itu. Tiba-tiba saya melihat ada namanya di hutan sering muncul ada binatang. Kalau di Alas Roban itu kan sering ada monyet, ada kera, ada apa. Tapi yang saya lihat kali itu beda. Saya lihat ayam hutan induk bersama anak-anaknya. Oh iya. Nah, saya kan jadi seneng banget tuh. Kebetulan saya itu juga benar pecinta binatang gitu. Saya melihat itu, terus ada keinginan untuk menangkapnya. Karena itu anaknya tuh masih kecil, imut gitu kelihatannya, masih bagus. Lucu gitu ya? Nah, lucu. Saya berusaha untuk menangkap. Saya kejar. Nah, turun. Tapi sayangnya saya cuma bisa menangkap seekor kecil. Tapi alhamdulillah lah, karena sulitnya medan ya, yang berjurang-jurang gitu kan, turunnya mereka lebih cepat. Saya bisa menangkap satu itu sebuah kebetulan. Gitu. Akhirnya saya berusaha untuk mencari tempat untuk bagaimana si ayam ini bisa saya bawa untuk saya piara. Iya. Maksud saya mau saya piara. Saya cari di mobil, kebetulan ada kerdus bekas minuman seperti ale-ale itu. Saya masukkan, saya lubangin kecil-kecil. Udah gitu, saya taruh di situ. Di mobil itu di depan. Udah gitu saya nunggu. Masih nunggu. Saya hubungi, udah sampai mana dari pihak storing. Mungkin karena berbagai hal, akhirnya masih belum datang juga. Karena jaraknya juga lumayan jauh ke tempat kami sadar itu kebetulan di lintasan itu saya tahu bahwa ada perbaikan jalan, jadi
mungkin apa ya, jadi tersendat perjalanannya. Lepas cerita, saya sampai sekitar jam 7, nunggu masih belum datang juga. Terlintas karena ya maklum jauh dari warung, dari apa. Kami merasa haus, rasa lapar, itu wajar ya Bang ya. Yeah. Terus akhirnya kami memutuskan, tinggalin dah mobilnya, toh nggak bisa hidup. Akhirnya kami jalan bersama satu rekan yang memang connect saya gitu, saya ajak ke warung. Nggak begitu lama saya jalan dari kendaraan itu, saya menemukan sebuah warung. Warung itu kecenderungannya kayak agak tua gitu, agak tua. Saya tidak menaruh curiga apapun, karena memang rasanya haus, pengen cari kopi. Saya masuk, saya melihat seorang bapak-bapak, agak tua, sedang asik. Itu ada bambu disisikin gitu, di laut. Saya tanya, Pak ada kopi? Ya belum menjawab, nggak mau. Oh ada Pak, ada. Kemudian silakan masuk, duduk dulu. Saya panggilkan ibu. Gitu. Ya Pak, dan saya masuk. Saya tunggu beberapa saat, dibikinin kopi. Lucunya di tempat itu tidak ada listrik, Mas. Jadi lampunya masih lampu tempel kayak zaman kuno. Warnanya apa itu Pak waktu? Lampunya ya sinarnya agak kuningan gitulah. Nah, gitu. Ya kayak lampu dulu. Tapi saya nggak menaruh curiga apapun karena memang kalaupun narik kabel otomatis jauh. Iya. Nah, akhirnya nggak ada curiga apa. Kopi dibikin, kemudian saya ambil. Saya tanya karena apa? Karena saya masih nunggu storing, Bang. Storing. Saya tunggu di luar ya Bu ya. Ini saya bayar berapa? Beliau bilang 10.000 Bang. Saya kasih. Ini Bu. Tapi saya pinjam gelasnya. Saya duduk depan. Nanti kalau lewat nggak tahu yang storing gitu. Udah gitu. Saya pun duduk di depan warung tersebut. Kebetulan ada kayu yang melintang. Saya duduk di sana sambil nunggu. Ngopi sambil ngerokok biasa gitu. Kemudian si connect saya seneng main game dia juga asik lagi main game, mungkin untuk membuang kejenuhan main game. Saking asiknya saya akhirnya lama-lama saya tunggu, saya ngebel, udah sampai mana Bang, saya tanya gitu sama yang storing. Duh Mas, masih jauh, saya ini masih di Demak, ini terjebak macet gitu. Akhirnya saya memutuskan, dah yuk kita ke mobil atau gimana. Tapi di waktu saya bilang gitu, kejadian pertama kali muncul Bang. Dan ini benar-benar seperti tidak terduga. Nggak terduganya apa? Warung di belakang saya, yang saya duduk di depannya, ada kayu yang melintang itu, potongan kayu yang belono gede gitu. Saya duduk di situ, tiba-tiba warung itu nggak ada. Nggak ada. Itu hilang, benar. Tanpa disadari. Tanpa sadari, otomatis kami kaget lah. Kaget. Sebagai orang awam yang tidak tahu menahu hal itu, kami pun gemeter. Karena saya lebih lagi. Nggak bisa ngomong, mau ngomong apa juga nggak bisa. Itu segelas? Gelasnya masih saya bawa, tanpa terasa masih utuh. Padahal udah saya minum, kopinya tuh masih. Tapi warungnya nggak ada. Akhirnya sambil gemetar, kami jalan ke truk tadi, truk saya, masuk ke sana. Kami di sana beberapa saat nggak bisa cerita, Bang. Melihat kejadian tadi nggak bisa cerita, sama sekali nggak bisa cerita. Akhirnya lama-lama cairlah keadaan kondisi. Tadi apa? Udah nggak usah cerita, kita di alas roban. Ceritanya besok aja. Udah, sekarang daripada kita bingung, tidur. Mau datang kapan, nggak usah dipikirin, tidur. Akhirnya saya memutuskan untuk tidur. Walaupun
pikiran membuat saya nggak bisa tidur. Panik ya? Ya, panik otomatis dengan kejadian seperti itu kan otomatis panik. Gitu. Karena saya duduk di jok, dia tidur di jok, saya tidur di belakangnya karena ada tempat tidurnya gitu. Saya tidur di situ. Walaupun kayaknya pengen tidur, dipejemin mata, tapi otak tetap saja. Dengan kejadian itu kan otomatis kami nggak bisa. Nggak apa-apa. Akhirnya nggak tahu gimana tiba-tiba kepala ini sedikit agak pening. Mulai lagi ada kejadian yang tidak benar-benar tidak saya duga. Saya melihat beberapa sosok yang aneh, bagi saya aneh. Tapi mulut saya seperti terkunci. Bener-bener seperti terkunci, nggak bisa apa. Kalau boleh bilang itu kayak orang mimpi apa ya, kalau kayak tindian itu kalau orang Jawa bilang itu itu seperti mau nafas susah, tapi saya melihat ada sosok-sosok yang tidak lazim. Sosoknya di mana itu, Pak? Untuk diceritakan susah ya. Kenapa susah? Tidak lazimnya tuh ada yang badannya gede, sangat gede. Sangat gede. Tapi kepalanya kecil. Kecil? Kepalanya kecil. Sekecil apa? Ya, tidak pernah sebanding lah, Bang. Ibarat boleh dibilang kalau kepalanya segini, mungkin kalau kepalanya sebesar bola kasti, kan nggak sebanding. Iya. Kepalanya kecil. Tapi badannya gede banget. Terus ada beberapa lagi yang di situ aneh lagi. Yang kepalanya gede, tapi badannya kecil-kecil. Kecil itu. Badannya kecil-kecil. Itu beberapa ya. Saya nggak bisa ceritakan ya, karena apa? Saya waktu itu dalam kondisi seperti tekanan yang benar-benar gede. Terus saya mendengar salah satunya ngomong keras, suaranya keras ke saya. Lepasin anak saya. Gitu. Pasin. Saya nggak tahu anak yang mana, saya kan nggak ngerti. Maksudnya saya nggak anak yang mana. Dia bilang, tadi kamu ngejar-ngejar anak saya, tapi dalam bahasa Jawa. Mau ngoyak-ngoyak anakku, Iya. saiki anakku kok kerangkeng. Dia bilang gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia, kamu bawa anak saya sekarang. Anak itu kamu kandangin gitulah, kamu kurungin. Bilang gitu. Saya kan jadi bingung di situ. Dan ada yang lebih mistis, lebih ngeri lagi, Bang. Di situ, saya kan di rumah ada anak. Salah satu anak saya itu berada di situ. Diikat, Bang, kayak di pohon gede gitu, yang pohon beringin kayak akar-akarnya panjang gitu. Diikat di situ, anak saya. Itu sebelahnya itu ada orang yang gede-gede tadi yang itu. Yeah. Dia ngomong, kalau anak saya nggak melepas, anakmu sebagai gantinya. Dia ancam, Pak. Dia ancam, Bang. Saya lebih nggak ngerti lagi. Nah, di saat itu mulailah timbul pikiran yang seakan-akan di kepanikan saya, tiba-tiba saya ingat, oh iya, saya ini punya Allah. Ya kan? Akhirnya terbersit niat saya untuk baca istighfar. Saya baca astagfirullahaladzim. Begitu terus. Saya baca itu, terus saya ingat bahwa tadi sore saya pegang anak ayam. Apa anaknya ini sih bikin jengkel. Saya sobek itu kardus, saya lempar itu keluar. Lempar. Saya lempar keluar mobil. Marah, Pak, ya? Nggak tahu itu mati apa hidup apa nggak. Yang jelas pokoknya saya nggak pingin ini gitu kan. Mungkin ini masalahnya itu. Saya sobek, saya lempar keluar. Di saat saya lempar keluar, anak saya itu tiba-tiba nggak ada, Pak. Sudah nggak. Itu ya. Lagi saya bingung lagi. Anak saya tadi dibawa kemana? Mikirnya kan masih nggak karu-karuan. Udah, tapi sedikit leganya saya sudah tidak melihat
si anak tadi, anak saya tadi. Nah, satu hal. Tapi di situ berjejer dari sekian banyak sosok-sosok tadi, saya melihat orang-orang yang seperti saya juga. Yang masih muda, ada yang setengah tua di situ. Ada berjajar, kalau nggak salah 5 di antara mereka. Itu seakan-akan tubuhnya lesu, kayak nggak tahu kenapa gitu. Kayaknya dalam hidupnya kayak yang saya lihat itu seperti keputusasaan di antara mereka. Sesudah itu, saya sudah nggak mikir lagi. Tetap saya sambil tadi berzikir, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, terus saja. Saya lepas. Ya kan? Pas. Dari hal itu, sampai di waktu itu pagi. Pagi ya Bang. Sudah sampai pagi, karena suasananya pagi, saya berusaha masih yakin bahwa storing tadi masih, gitu ya. Yang storing masih, berharap dia datang, saya ngubungin. Malah nggak bisa terhubung. Nggak bisa terhubung. Putus asa, coba lah. Mobil saya hidupin. Coba. Tiba-tiba mobil itu hidup. Hidup jalan. Akhirnya, alhamdulillahirobbilalamin. Itu supir saya naik, saya suruh naik, jalan. Saya jalan. Yang penting saya harus pergi dari tempat itu. Iya. Dengan kejadian itu kan otomatis kan jadi nggak nyaman kan, turun. Beberapa kilo dari situ, saya berhenti di sebuah warung. Saya berhenti di sana sambil menenangkan diri. Kebetulan saya ketemu sama rekan satu garasi. Cerita panjang lebar tentang kejadian gini. Oh iya, tadi saya lupa Bang. Di waktu masih di Alas Roban itu ada satu hal yang tadi saya lupa sampaikan. Di situ bilang, kamu harus tetap di sini. Karena apa? Iya, kamu harus tetap di sini. Kamu harus ngikut saya. Saya lupa tadi ya. Itu, terus kemudian dia bilang, karena apa yang diminta juraganmu, saya udah berikan. Kamu harus tetap di sini. Itu salah satu yang saya tadi lupa untuk sampaikan. Itu salah satu cerita di tadi malam. Terus kemudian, sesudah saya ketemu, ngobrol sama teman-teman, wah ngeri Bong. Semalam aku tidur, kemudian di Alas Roban ceritanya gini-gini, saya ceritakan dari A sampai Z-nya saya ceritakan. Ada yang lebih ngeri Bang. Nggak taunya, di perusahaan kami, di mana kami bekerja, itu dia cerita, alhamdulillah kamu masih. Maksudnya, teman kita sebelum kamu, dia kan termasuk senior saya, jadi orang lama di perusahaan tersebut. Yang sudah habis, yang udah selesai, itu kalau menurut cerita teman saya, sering mobilnya itu tiba-tiba dengan alasan yang tidak masuk akal, tahu remnya tiba-tiba blok, tahu bannya meletus atau apa, tahu bagaimana cerita ada orangnya bilang, kecelakaan itu sering terjadi di mobil itu. Di mobil itu. Yang mengakibatkan banyak supir yang meninggal. Dan konon menurut cerita dari teman saya, itu setiap kali ada kejadian, supir meninggal, nggak lama, bos itu beli mobil. Nggak lama itu. Nggak lama.
Bos tuh beli justru seandainya ya unit A hancur, orangnya supirnya meninggal, dikasih santunan bang, gede santunnya. Lagi itu. Tapi besok nggak lama lagi, dalam hitungan hari atau minggu, mungkin dia bisa beli, bisa 2-3 mobil. Langsung itu ya? Iya. Ya menurut abang gimana? Saya nggak tahu, saya nggak mau simpulkan. Dan mungkin bagi pemirsa, mungkin Anda bisa simpulkan sendiri. Harusnya kalau di dalam logika, orang habis kecelakaan, orang habis apes bang. Iya. Mestinya kehilangan duit, susah sih. Seandainya saya pasti susah dong. Susah. Kita kehilangan harta, pasti. Untuk ngurusin ini, ngurusin itu. Dengan duit yang tidak sedikit. Tapi setiap ada kejadian, seakan-akan bos itu senang. Bos itu suka. Kan lucu hal ini. Itu kemudian si temen tuh cerita. Nah, kemudian si teman tuh cerita. Nih, tak kasih lihat. Temen kita yang sudah habis. Kebetulan saya punya foto-fotonya nih di HP. Ditunjukin ke saya, Bang. Iya. Ini si A, ini si B, ini si C. Ditunjukin ke saya nih. Dan kagetnya, Bang. Tahu kira-kira apa yang mau saya buatkan? Gini, orang yang dia tunjukin itu hampir membuat saya shock, hampir membuat saya pingsan. Semua orang tadi saya lihat yang di alas roban. Semua supir-supir yang ditunjukin ke saya, semua berada di sana. Yang tadi saya di awal saya bilang, kelihatannya seperti lesu, seperti tidak ada semangat. Berarti hampir sama ya? Hampir semua yang ditunjukin ke saya, fotonya si A, si B, si C, maaf saya nggak bisa sebutkan. Ya. Itu ditunjukin ke saya dan semua saya lihat di sana. Lihat semua? Lihat semua. Bukan katanya, saya melihatnya di sana. Yang terfikir di saya, ada hubungan apa antara bos saya dengan alas roban. Terus mereka dalam keadaan ngapain, Pak? Mereka Nah, ini sampai kalau saya sampai saya itu nih netesin air mata. Karena apa? Beberapa rekan tuh saya juga kenal. Itu Bang. Makanya akhirnya temen yang ngasih tahu saya tadi bilang, kamu udah tahu detik awalnya ini seperti ini. Jangan, kamu teman baik saya. Mungkin kamu target. Baiknya cepet deh kamu mundurin diri. Jadi saya harus bersyukur dengan teman saya yang satu yang beritahu. Ya kan? Ini yang pengen saya ceritakan ini supaya tidak pernah ada kejadian lagi. Mudah-mudahan ya, saya berdoa. Si bos tadi mudah-mudahan dapat hidayah untuk tidak menjadi lupa bahwa kita ini sebenarnya siapa sih? Apa yang kita cari? Seberapa lama kita? Mudah-mudahan bos saya melihat podcast ini. Ya. Saya yakin podcast abang pasti nantinya orang akan bisa mengambil satu kesimpulan. Ya. Bos saya mudah-mudahan kalau melihat podcast ini, wajah saya ini, mudah-mudahan ya bos, mudah-mudahan. Ya. Kalau melihat saya, tergugah hatinya. Bahwa saya sudah selamat. Tapi sudah ada yang tidak selamat. Saya tidak mau ada orang kedua, ketiga, atau yang lainnya. Rekan-rekan saya yang susah Bang. Susah untuk mencarikan makan untuk anak istrinya. Tapi kalau seperti ini, apa yang dia dapat? Mungkin di sisi lain, di sana mungkin ada yang jadi, boleh tadi saya bilang, menjadi memiliki apa yang dia inginkan. Tapi sadarkah kita bahwa ada yang kehilangan? Bagaimana mereka yang sesudah suaminya menghilang, sudah meninggal, anak istrinya gimana? Apakah kita pernah berpikir sampai sejauh itu?
Dan hingga saat ini Bang, hingga saat ini, setiap saya lewat di Alas Roban, saya sering masih melihat sosok-sosok teman saya. Ya mereka kondisinya gimana ya? Saya tidak bisa melakukan apapun karena Ya. saya orang awam. Saya tidak bisa melakukan apapun, tapi saya melihatnya dalam derita. Ya paling bisa saya mohon sama Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuninya, mengambil dari hal-hal yang buruk, menempatkannya di tempat yang baik. Tahukah ya sekarang, ibarat kata seandainya mereka dijebak rohnya di sana, untuk dipekerjakan di sana seandainya seperti itu. Saya juga tidak yakin bahwa apa yang saya bilang ini benar. Tapi seandainya di sana, apa kita nggak kasihan sebagai manusia? Tapi mereka tersiksa ya Mas? Ya otomatis itu. Ya. Otomatis kan ya jelas tersiksa. Ya. Kalau bagaimana nggak tersiksa? Saya lihat wajahnya dengan keputusasaan. Terus asa. Keputusasaan yang ada. Dalam arti apa? Kalau orang ceria, kita bisa lihat, oh, boleh dibilang gini, seandainya seperti abang. Kalau punya duit, nggak usah cerita ke saya. Wajahnya kan pasti ceria, Bang. Iya, Ya toh. Seandainya abang memiliki sebuah kesuksesan apa, cerianya itu kelihatan, bisa dibaca. Tapi kalau orang susah, nggak usah cerita pun, kelihatan kelesuannya. Iya. Terlihat sekali, tergambar sekali. Dia dalam putus asa. Ada berapa orang Mas di situ? Yang saya lihat, yang oleh teman saya, itu 5. 5 orang. 5. Ganjil ya? 5. Nah, ini seandainya hal itu yang kemarin itu saya pun menjadi satu bagian dari hal itu. Seandainya, alhamdulillah saya selamat. Seandainya tidak, saya orang ke-6. Seandainya tidak selamatkan. Kemudian ada orang ke-7, ke-8, ke-9. Terus sampai kapan? Haruskah kita bersekutu dengan hal yang buruk seperti ini? Ya kan? Iya. Nah, intinya di sini, ayo kita ambil hikmahnya dari pengalaman saya yang kecil ini. Saya pingin, mungkin banyak ya mereka yang seakan-akan mendewakan harta sebagai tolok ukur kesuksesan, kehebatan mereka. Tapi di sisi lain juga bahwa kita harus berpikir bahwa kita nggak akan seberapa lama. Jadi janganlah menghalalkan segala cara. Berarti Mas Arif ini sebagai korban selamat dari Alas Roban ya? Mungkin, barangkali saya adalah calon korban Iya. yang diselamatkan Allah. Yang menyelamatkan saya bukan siapapun, Allah. Allah ya. Allah. Terus dari sisi para korban yang 5 orang ini kecelakaannya seperti apa? Oh ya, ini saya ceritakan dikit lagi. Mobil-mobil yang rata-rata kami pakai itu sering terjadi hal aneh. Ini contoh kecil. Mobil saya bawa. Mobil itu fit, Mas. Kondisinya mobil itu rata-rata baru-baru, bagus-bagus, normal. Kemudian boleh dibilang untuk mekaniknya orang-orang jago, orang-orang hebat, yang sebetulnya harusnya layak jalan. Tapi di sisi lain, sering, contoh kecil, saya pernah bawa, untung pelan-pelan. Tiba-tiba, setir ini nggak bisa dibelokin. Pernah. Saya udah ngerem nggak karu-karuan. Serem dia. Lah gimana Bang? Harusnya belok, saya tiba-tiba saya putar setir nggak bisa belok. Ngerem sampai saya nggak karu-karuan. Alhamdulillah saya masih diselamatkan. Iya. Tapi sesudah itu, tiba-tiba, begitu saya sadar lagi, jalan lagi, setir biasa lagi. Mau dibilang apa? Nggak masuk akal. Terus bagaimana kita mau mengklarifikasi dari kejadian ini? Nggak bisa, Bang. Kalau rem tiba-tiba loss. Nah, seandainya ini cerita ya. Ini ya seperti saya. Tiba-tiba di rem hilang. Harusnya mungkin seandainya ada kebocoran di seal-nya atau apa. Sehingga oli keluar, sehingga di rem nggak bisa. Mungkin. Itu masih mungkin.
Tapi saya pernah rem saya pompa. Hilang. Nggak bisa henti. Saya pernah. Loss. Tapi lucunya, di waktu lama-lama saya berusaha, saya udah pasrah sama Allah, tiba-tiba rem itu jadi ada. Dan di waktu dicek, secara psikis, itu normal semua. Ya Bang, jadi ini sebuah cerita yang ingin saya ceritakan kepada semua saja. Bahwa hal ini yang tidak baik ini, sebagai gambaran, pilih-pilihlah. Sekalipun kita butuh uang untuk bekerja, coba lihat ada apa latar belakangnya gimana. Kalau kita salah pikir, salah pilih, jadinya ya nggak tahu. Alhamdulillah saya masih aman sampai sekarang. Tapi di area di Juragan Mas Alfi ini ada nggak kejadian-kejadian aneh atau dari kemunculan yang mistis itu? Itu sering diceritakan. Sering. Jadi seperti ini, contoh kecil ya. Seperti yang lain gitu. Orangnya enak-enak, tiba-tiba di sebelahnya ada cewek cakep. Sebelahnya. Di sebelahnya ada cewek cakep. Iya. Yang sehingga akhirnya apa? Dia boleh dibilang kan kaget tiba-tiba ada cewek cakep. Namanya cowok, ya cewek cakep. Iya. Pasti kan perhatiannya jadi. Di saat gitu tiba-tiba mobil udah nyungsep. Nah, hal seperti ini banyak Bang. Iya. Banyak. Ada yang hal seperti itu banyak. Jadi pada intinya kalau diceritakan mungkin tidak cukup satu episode. Saya ada cerita banyak tentang hal ini, tidak cukup satu episode. Terus tadi yang di Alas Roban ada warung gitu ya. Itu makhluk gaib atau orang biasa ketika Mas Alfi ini masuk ke warung itu ya? Gini, saya nggak bisa bilang itu gaib atau tidak. Tapi saya yakin itu gaib. Kenapa nggak saya bilang gaib? Warungnya jadi hilang. Tapi fisiknya sama orang ya? Fisiknya sama orang, seperti kita. Cuman bedanya apa? Penampilannya itu seperti orang-orang dulu. Iya, orang gitu ya. Seperti bajunya seperti gitu. Gini kan kesan tuanya itu ada. Tapi warungnya ini fisiknya tua gitu. Fisiknya tua, seperti jadi dindingnya itu masih bambu-bambu gitu. Jadi kesan tuanya itu ada. Terus kemudian lampunya itu juga masih lampu minyak gitu. Itu kesan dulunya ada. Kalau sekarang orang kan biasanya membuat menjadi lebih indah, ya, menjadi lebih menarik. Tapi itu enggak. Ada berapa orang di warung berarti? Cuman dua. Satu itu bapak tadi yang pertama yang nyisikin bambu, yang kedua ibu itu. Cuman itu. Tapi kopinya sama ya? Sama. Rasanya sama. Bahkan kecenderungannya, pahitnya, manisnya, lebih enak. Tapi bayar ya? Bayar. Tapi kalau soal wajah ada pucat nggak? Pucat, iya. Pucat, iya. Kecenderungannya tua, pucat, iya. Tapi Pak Mas Alif ini cuman saya nggak curiganya, cuman karena apa? Mungkin pucatnya karena lampunya agak kemaram atau gimana. Tapi pucat, iya. Yang saya heran tuh bener kopi. Iya. Tapi terus ketika Mas Alif ini keluar, ya kan pamit mau duduk di luar itu, tiba-tiba terus tengok di belakang nggak ada warung ya? Iya. Itu rasanya kan refleks ya? Iya. Ya gemetar, Pak. Gemetar ya? Gemetar. Otomatis sambil jalan tuh udah nggak bisa bicara, kaki juga udah gemetar semua gitu. Tapi nggak ada makhluk-makhluk lain? Di saat itu belum. Sudah saya masuk, tadi saya ceritakan. Banyak. Gitu. Seperti tadi makhluk-makhluk itu banyak, bukan ada satu lagi. Terus Mas Alif ini kan nangkep anak ayam malas gitu ya. Terus tiba-tiba lihat anak Mas Alif ini diikat di pohon besar. Itu rasanya gimana Mas Alif? Ya, anak itu kan bagian dari kita. Iya. Bagian dari jiwa kita. Seandainya boleh dicerita, apapun kita lakukan demi anak. Siapa yang nggak jadi tiba-tiba anak saya diikat di situ? Ya, kita bertaruh apapun demi anak. Kok anak saya di situ? Kemudian tadi saya cerita bahwa ini sebagai gantinya. Kalau anak saya nggak kamu lepas, anak kamu gantinya. Dan satu lagi, kamu juga harus tetap di sini. Kamu harus di sini karena apa? Juraganmu
sudah saya penuhi apa yang dia minta. Diancam ya. Ya cuman saya nggak tahu yang dia minta apa. Saya tidak tahu ya Pak. Oke. Tapi mungkin kita bisa simpulkan sendiri. Dia minta apa sih? Kok ada kaitannya dengan gitu? Itu posisinya di mana ya Mas Alif, itu posisi alas sorban jalannya itu? Jadi kalau kita jalan dari arah barat, itu sebelum pos polisi, itu ke kanan, Benar kanan ke kanan, kemudian belok ke kiri, itu ya belok ke kiri, turun dikit ada agak datar di situ. Jadi agak jauh, memang dari kampung agak jauh. Itu kan ada tegongan ini ya? Betul. Betul di situ. Itu kan jadi pertama dari pos itu nikung ke kanan, kemudian ada tikungan yang agak tajam ke kiri ya? Terus ke kanan lagi lah di sekitar itu. Pas belokan ya. Betul. Ada kejadian lagi ya Mas Alif selain setelah lewatin alas sorban? Kalau kejadian-kejadian sebenarnya banyak. Jadi, Pak. mungkin kita bisa ceritakan di episode yang lain. Oke. Tapi boleh diceritain satu lagi Mas Alif, di mana itu? Ada cerita. Tapi ini sebagai aja ya, sebagai cerita awal, biar penonton juga penasaran. Suatu saat saya akan ceritakan. Iya. Dari mungkin orang tahu alas sorban identik dengan Poncowati. Alas sorban. Dengan beringin putih. Dari situ saya pernah ketemu cewek cakep sekali. Di alas sorban itu ya? Yang membawa saya pada sebuah cerita yang panjang. Tapi ceritanya nanti. Oke guys, inilah cerita dari Mas Alif ya. Semoga penuh manfaat dan penuh hikmah kita semua tentang sopir truk di lintas alas sorban. Mudah-mudahan penuh hikmah untuk kita semua. Jadi kita sudah panjang lebar Mas Alif untuk bercerita ya. Untuk lanjutannya nanti next time ya. Iya. Jadi pelajaran apa yang kita petik nih Mas tentang Masnya selama waktu kejadian di alas sorban melihat warung gaib? Jadi kalau menurut saya yang harus kita petik dari sebuah perjalanan yang saya lakukan adalah saya hanya ingin berpesan bahwa jangan melakukan kebodohan sekecil apapun. Di dalam kita mencari pekerjaan, kita juga kontrol kepada siapa kita harus bekerja. Kemudian di salah satu sisi lain, kita bisa mengambil hikmah dari yang sempat saya sampaikan bahwa mengorbankan seseorang, apapun kepentingannya, kalau memang ingin berkorban, kita berkorban diri demi sesama, bukan mengorbankan sesama. Tapi Mas Alif ini nggak punya pegangan apa-apa selama menjadi sopir itu? Saya jelas punya pegangan. Iya. Kalau ditanya apa pegangan saya? Allah. Saya orang Islam, saya punya Allah, dan saya punya junjungan Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah sekarang masih sehat ya Mas Alif ya. Alhamdulillah. Dan Mas Alif ini adalah korban yang selamat. Amin. Oke guys, pokoknya saksikan terus video selanjutnya di Kancing Misteri yang akan mengundang narasumber yang punya pengalaman cerita mistis yang diambil kisah nyata. Ini real Mas Alif kejadian di alas sorban menjadi supir truk, dan nanti kita akan undang lagi Mas Alif. Tulis saja di kolom komentar, nanti insya Allah kita akan undang lagi ya Mas ya. Oke. Insya Allah, mudah-mudahan Kekuatan kasih sebesar bertanya. apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya dimanapun kalian berada, banyakkan selawat dan istighfar agar kalian selamat dunia dan akhirat. Dan sampai sini saya pamit, Kancing Misteri, kisah seram dari pelosok dunia.